Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para ajengan yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, yang kami hormati dan yang kami taatimi. Wabil akhos kepada akhirul kiram Romo Kiai Haji Abdus Salim selaku pengasuh pondok pesantren As-Sa'idiyah yang kami hormati, yang kami catur barokah ilmu, oke barokah doa. Wabil akhos kepada Bapak Kiai Haji Murtado selaku pimpinan Gus Durian Majenang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada sadayana para romo kiai akan berterima kasih cili-cili asma karimi bersatu berterima kasih kaula kakak pundi-pundi ingkang bapak Indonesia ingkang catur barokah doa ibu. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Cibingi. Wabil akhos kepada Bapak Lili Warli selaku kepala desa Cibingi beserta ketua tim penggerak PKK Cibingi, aparatur pemerintah desa, Bapak Sekdes, Bapak Kapdes, Bapak Ketua YB, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum OG, Bapak RW, Bapak RT di desa Cibingi yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar santri putra, santri putri OG Jawiyah As-Sa'idiyah. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Jawiyah As-Sa'idiyah selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditetapkan ihsannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil akhos kepada keluarga besar Jawiyah Jabal Rahmah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar wali santri pondok pesantren As-Sa'idiyah selalu diberikan sehat walafiat, diberikan zuriat yang soleh dan solihah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Tarfidiyah Syariah Nahdlatul Ulama Ratib Cibingi. Wabil akhos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar dari Fatayat dan GP Ansor Cibingi. Wabil akhos kepada keluarga besar Reca-Reca Banser yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada Ibnu IPPNU yang kami hormati. Tak lupa kepada seluruh alumni, santri putra, santri putri pondok pesantren As-Sa'idiyah yang kami banggakan. Sedaya para tamu undangan, para alumni, para donatur, dan tak lupa kepada
Iya suara ehona dihilangkan lain. Jangan ada ehon. Benar-benar. Nah begini wae, malah asli jelas suarana mumpuni betul. Nuti pengkersana jelas ente. Sebelah kiri jelas. Hatur nuhun Akang Son. Cukup sound sistemnya jangan diutip-utip deh. Begini wae malah jelas betul nggih Bu. Moga-moga sound sistemnya tambah laris. Rezeki murah berkah barokah. Amin Allahumma. Ada satu ungkapan bahwa as-sawab qadru ta'ab. Saya ulang, as-sawab qadru ta'ab. Gedenya ganjaran, besarnya pahala, eta tergantung dari tingkat kesulitan antuk yang ibadah. Panjenengan tumplek-blek di pondok pesantren As-Sa'idiyah, ternyata sami nantung berdiri teu kebagian panggonan, dudukna calik praktis, bokong yang lain praksi sikilna atis. Ikhlas henteu? Ikhlas henteu? Kalau ngajinya nantung begini, kira-kira ngaji selesai jam sabaraha? Jam sabaraha? Jam 5 sore? Saya naik jam 2 lebih seperempat, berarti nanti selesai jam 5 sore, ngajinya rom jam setengah. Bentar saya mau cari pembelaan. Hapunten Kiai, di desa Cibunying aya pengajian Kiai Mubalek ceramah sampai 2 jam setengah. Kalau usah jadi tukang kompor sampai Kiai ini pun dari senyum mentok, senyum nawungkul, eta jujur Bu. Ntar Pak Kuwu, Pak Lurah, Pak Kuwu, saya mau mohon pertolongan ini. Di desa Cibenying, aya Kiai ceramah 2 jam setengah, aya. Senyumnya Pak Lurah senyum mencurigakan. Tetap senyuman ngiloni karo wargane. Soalnya senyumnya Pak Lurah ini bingung dijawab ayah, ketara ngapusi ngebohongin mumpuni, dijawab untuk khawatir besok untuk dicoblos deh. Ngapunten sangat niki para ustaz Pak Kiai, angkat kursi sini tuh nih Pak Banser atau Reja Gus Dur ya. Sakit yang kursi lega Pak Kiai, moga-moga Pak Kiai, lega Pak Kiai cek. Amboten sakit sama Pak Ustaz malah cuma niki. Moga-moga pinara lega Pak Kiai. Kesane niki soalnya ngangse sampai jam 5 sore Pak Kiai. Moga pinara Pak Kiai. Yang pertama saya mewakili keluarga besar Jamaah As-Sa'idiyah. Mohon maaf sekali. Kiranya panjang rawuh di sini panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Layos taruna jembar luas, sampai panggungnya juga luas, sampai mampu menumbuhkan kembang dalam satu malam. Iya Bu, sebenarnya sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan nameluk gunung. Jadi panjenengan rawuh di dia deleweran keringate nanti blopor celake. Mudah-mudahan ikut blopor dosane, blopor penyakitnya. Ini yakin ngajinya 2 jam setengah sampai jam 5 sore. Kita ngundang apa kontrak Bu ya Allah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Nyai Salihah nggih pun menika ibunda Mbah Gus Dur mewakafkan rumahnya yang berada di Jakarta untuk dijadikan klinik kesehatan kangge warga masyarakat berobat. Ketika mau mewakafkan rumahnya yang di Jakarta kagem klinik kesehatan, putra putrine dikumpulaken. Nduk Gus, nggih, mohon izin Pak Banser, niki jenengan jangan ngumpul di sini, ada yang pingsan non sewu. Tok
jenengan ngendika kali sebelah nyuwun bantuan untuk diparingi lokasi ingkang ronda sepecok ngaten nggih Bu. Saleh jenengan nek jumeneng dangu tiang upacara niku gampang pisan. Kenapa? Karena nggak gerak. Maka yang berdiri saya harap jenengan sukune tetap kali diputar ngeten iki. Ngeten iki muter suku Bu. Ngeten. Nggih, iki secara medis memperlancar peredaran darah. Yang pertama jenengan jumeneng ngadeg nantung berdiri, maka gampang pusing. Yang kedua teu kebagian seneng. Jadi gampang pusing Ibu. Mohon jadi hapunten pisannya. Sampai anak tahu sampean kakina bahasa Cinanya cutang Bu. Iya, bahasa Cilacap Kroya tempat saya food, bahasa Indonesianya kaki. Sampai anak diputar begini, ini dalam rangka memperlancar peredaran darah. Yang berdiri, yang calik mah pokoknya untuk sageol Ibu, ya Allah. Yang berdiri sambil kakinya diputar begini, baca sholawat sahabat-sahabat. Shallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad
ada orang pingsan, jadi saya ngebahas apa tadi? Oh iya, Ibu Nyai Solihah, ibundanya Mbah Gus Dur, waktu akan mewakafkan rumahnya di Jakarta jadi klinik kesehatan, anak KB dikumpulin, dikasih tahu, Duk, Gus, awakmu wis tak sangoni ilmu, wis tak didik karo ngaji, wis tak titip maring sekolah. Nek awakmu butuh banda, butuh harta, kepingin bab duniawi, silahkan golek sorangan. Ternyata ngendikan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, warisan sing paling apik nyaeta warisan ilmu. Ternyata ibundanya Mbah Gus Dur mpun ngendikan, kowe wis tak sangoni ilmu, pingin duit pingin harta, golek dewek dewek, golek dewek dewek, golek sorangan. Maka ada disebut miftahul hidayah, kuncinya petunjuk, kuncinya pituduh nyaeta ilmul nafi'ah. Kuncinya hidayah al ilmul nafi'ah, ilmu yang manfaat. Sebelumnya mohon izin, kotak infaknya jangan keburu muter Ibu, boleh di stop dulu, soalnya ia ngajinya sampai jam 5 sore. Iya, masalah infak nanti dulu. Saya tadi udah bilang sama Pak Kiai, kotak infaknya nunggu udah nata terlebih dahulu, bokongnya udah jago masing-masing, ngajinya udah bisa lanjut fokus, baru nanti di pertengahan. Mohon izin, kotak infaknya bisa stop dulu. Ya, kotak infaknya stop dulu Ibu. Mana panitianya? Mana panitianya? Soalnya sodakoh saya, tapi harus pakai akad yang jelas. Nanti akan saya isi terlebih dahulu, kemudian baru kotak infaknya muter. Ini baru nata-nata pikir, baru nata-nata fokus, baru mulai ngaji langsung ditarik infak, mumet udah saya. Soal listrik gurung nasi guakan, setor PCI gurung keturutan, panas lagi kipas-kipasan, nasi ketambahan pingsan, ditariki infak sekalian. Benar, kita cari legonya hati, kita cari bongbongnya hati, kita cari redonya hati, maka saya harap ngajinya yang tertata, baru kotak infaknya muter. Setuju? Sepakat? Miftahul hidayah, kuncinya petunjuk, al ilmul nafi'ah, ilmu yang manfaat adalah kuncinya petunjuk. Maka kenapa ada pondok pesantren, kenapa ada TPQ, kenapa ada madrasah? Anak kita yang punya cita-cita jadi polisi, silahkan jadi lurah, mangga, jadi dokter, monggo, mau jadi pengusaha, oke. Yang terpenting ngaji terlebih dahulu, tahu dasar pendidikan agama. Sepinter-pinternya orang cari ilmu, kalau punya guru, kok suatu ketika mau jalan di jalan yang keliru, minimal ingat sama guru. Nek wis kelingan karo guru, arep tumindak awon, mau tumindak nu ente sae, mau tumindak ente sae, bahasa Sundanya naon? Goreng. Goreng. Kasar kalau goreng. Nanti yang halus ente sae naon? Ente sae? Awon. Awon awon bae ya, Bu ya. Awon bae bahasa Sundanya awon. Bahasanya double Bu, mikirnya jadi 2 kali, mikir materi sama mikir bahasa, kinung sama mikir, pikiran orang mikir. Kalau orang punya guru, takut sama gurunya, ketika sukses kelak, mau tumindak ente sae, mau tumindak goreng, minimal ingat sama gurunya. Kalau tos ingat sama guru,
jenenge kepingin dadi wong sugih ya kudu kerja nyambut gawe, anake ben pinter ya wong tua ngemodalin. Maka niki namanya jenengan derek melu rukune wong ngaji. Yang pertama santri, kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Jenengan bayari bocah ngaji di pesantren bukan buat nyugihin kiainya, malah Pak Kiai Masya Allah Romo Ki Haji Abdus Salam sarung siji siji harus ngarep gaya imam laleh. Romo Ki Haji Abdus Salim sarung hiji-hijina wungkul sampai ngelinting, mantul-mantul kayak sopir motor bu. Jenengan membiayain anak di pesantren bukan untuk menjadikan kiainya sugih, boten, tapi untuk jangka panjang anak kita di pesantren supaya ngerti ilmu agama. Mulane penting bocah kon padang, budak kon padang, aos. Mari kiai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sadaya narawuh di dia majelis niatna hate siji na eta badhe ngaji. Ino sapu jangan bahasa sama yang muda. Kan harusnya nu muda sing bahasa sama yang sepuh. Sebab bocah ngaji karo orang ngaji itu beda bu. Bocah kok ngaji ngerti tata carane wudu, ngerti namanya tata cara sholat, minimal bisa membedakan mana yang membatalkan sholat, mana yang membatalkan wudu. Birrul walidaini, bagusin orang tua, itu namanya tujuan bocah ngaji dan pesantren. Tapi kalau bocah ente ngaji boro-boro ngerti wudu, boro-boro ngerti tata carane sholat, gak bisa membedakan mana yang membatalkan wudu, mana yang membatalkan sholat. Bocah orang ngaji pipis kalau ngadeg, pipisnya sambil nampung, boro-boro cewek malah dicepet nawit randu, boro-boro cebok diobat abit naprok. Masih mending diobat abit malah kadang-kadang sambil diselentikin. Ibu-ibu protes, hah? Berarti mumpuni weruh. Ambil musafir bu, perjalanan saya rata-rata kalau satu hari di atas 88 km. Sah saya jadi musafir. Makanya saya saking pahamnya hidup di jalan. Dan aku diprotes kalau lanang-lanang naik mulut daripada sembarangan motor-motor mataku. Ibu juga nih sekalian, kalau lagi bepergian sama bapak, kok suami pipis sembarangan jejak simpan terus dari ibu. Nggak kasihan, lebih kasihan sampai laki-laki suami pipis sembarangan. Yang pipis sembarangan suaminya, yang kotor istrinya. Jejak baik. Siapa yang nama itu? Yang amal nih, yang pipis suaminya, yang kotor istrinya. Katanya ingin jadi bocah soleh-solehah, makanya bocah ngaji sama nggak ngaji jelas beda. Bocah kok ngaji pulang dari pesantren asal dia sampai rumah buka pintu, assalamualaikum, yang jawab bapaknya Pak, suatannya beda. Oh sakit gigi, saya dapat ijazah saking Pak Kiai. Kalau sakit gigi nanti kumur-kumur pakai air garam, kalau air garamnya yang hangat
insya Allah jadi sempurna Pak. Nanti saya bikinin airnya. Sekarang saya pijat telapak kakinya ya Pak. Lalu untungnya jadi sekira Pak, ini namanya pijat refleksi. Nu dipijit sampai anak nanti nyetrum kaki kina jajal wono dipijat bareng mijetin rasanya enak banget lu. Gimana rasa mijetnya gak enak pisan? Mau baca sholawat sambil mijitin kaki na bapak anak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adem tuh, adem tuh. Yang tadinya mau sakit gigi nggak jadi sakit gigi, wong gue ngicetin karo sholawatan. Bocah ngaji, tapi bocoran ngaji yang gak urusan bapak nagilara untuk balik dolan buka lawang jebule nutak motor, motornya ternyata dibeliin bunyinya masih normal. Tadinya dibeli motor dik 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 dik, motor masih kreditannya belum lunas knalpotnya dibobok. Tengah hari panas marangpoe ditarik sekuat gasnya. Terus tabrakin ke pintu. Bapak kegilara untu, bocah terpengertian. Dasarnya bapaknya juga gak ngerti agama. Bapaknya keluar pintu, anaknya dimarahin. Bocah, orang pengertian babar blas, dasar anak dan saya malah karunya kasihan sama setan Bu. Saya dengar kabar nih Pak Lurah, Pak Kiai, enjan awal Idul Adha pas bulan Dzulhijjah, saya dengar informasi setan mau pensiun gak sih? Gimana setan gak pensiun gak sih? Orang sekarang setan pada kurang gawean. Gaweannya setan sekarang kan diambil alih sama manusia. Tuh kemarin di Serang Banten, ayah anak mantu temenan sama mertuanya. Ya Allah, setan tuh, setan tuh, kita lebih dari setan pun nama
kecuali jenengan besok pas lagi haji, lagi umroh, pas toas mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemeniko mubenge berlawanan dengan arah jarum jam. Ya Allah, saakeh-akeh manungsa diditu apa didita? Diditu Ka'bah, mubeng kabeh. Lah, salah satu syarat wajibnya tawaf nyaeta harus bersih suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, berhubung lagi tawaf bareng sama sang suami, sang istri itu dipegangin tangannya. Kenapa? Mau nanti ketriwal. What is a ketriwal? Ketriwal is a kesingsal, you know? You know kesingsal. Ketriwal kesingsal eta ilang bu, bahasa Sundanya ilang naon? Kakak? Lungit. Ngomong bahasa Sunda itu harus mulutnya agak mencucu ke depan ya bu, nanti pakai tenaga dalam. Lungit. Khawatirnya sang istri lungit. Maka akhirnya goneto sambil maca talbiyah menikah, ternyata sang istri tangannya dipegangin. Nih kalau kita ikut mazhabnya Imam Syafi'i tentu batal wudhunya, betul. Tapi karena keadaannya lagi darurat, maka kita ikut mazhabnya Imam Malik. Bagaimana ikut mazhabnya Imam Malik? Nyaeta suami istri ataupun yang bukan mahramnya senggolan kulit, kalau nggak pakai syahwat maka tidak batal wudhunya. Tapi kalau di Indonesia sekarang ya, jangan mau ikut madhabnya Imam Malik boleh-boleh wae. Cuma wudhunya Imam Malik agak berat. Beratnya wudhunya Imam Malik nyaeta kalau kita di madhabnya Imam Syafi'i ngebasahin kepala pas lagi wudhu, asal rambut depan atau rambut belakang udah basah maka sah wudhunya. Itu kalau kita dari madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau ikut madhabnya Imam Malik ngebasahin kepala pas lagi wudhu, maka serambut-rambutnya di kepala kudu basah kabeh. Coba nih, air wudhu mancur tuh daripada sang kepala
hari ini Indah, saya ingin salaman sama Mumpuni. Mumpuni batal wudhunya nggak dosa, kan bisa wudhu deh. Akhirnya Pak Lurah bilang, ini tangan saya sudah saya seladangkan. Coba bahasa Sundanya seladangkan apa dah jauh? Ini tangan saya sudah saya seladangkan. Kalau nggak diterima, wah ini dalil saya idkhalus surur, buat ngelegakna hati, ngebombongin hati. Ini tangan saya udah saya seladangin, tolong diterima tangan saya. Oh saya kan bocah budak, saya manut, saya salaman tuh sama Pak Lurah Cibuning. Ternyata setelah salaman sama Pak Lurah salamannya setrumnya rada gede. Boleh Pak Lurah salamannya sambil geremet-geremet, rasa sekeranya kan bleser rasanya begitu. Sampai malam Pak Lurah nggak bisa tidur, nanti camping Mumpuni. Dulu protes, Pak mesti melawan bapaknya salaman karo Mumpuni setrumnya rada gede ya. Pak Lurah bilang, ora lesanya bilang ora, tapi kan jerone hati sapa singer. Inilah kenapa kita di Indonesia ikut madhabnya Imam Syafi'i. Lana watun tutu mahrome senggolan kulit, pakai atau tidak pakai syawat tetap batal wudhunya. Niki kalau anak-anak kita putra putri sampai sadayana nggak ngaji, ya mana ngerti. Sekarang tos mantep nitipin anak ke pesantren, mantep. Anak udah pada ngaji belum? Yang belum ngaji titipin ke Asahadiyah, yang dari ngaji titipin ke pondok pesantren KTP. Silakan, gak harus di Asahadiyah, wis pinter dari Asahadiyah, silakan titipkan ke pondok pesantren Silowi mantep maning. Ngaji dina-dina langgar begini, ulah tukang ceramah, tetep ulah ngaji Bu. Saya nggak mau ngaji cuma sekedar baca buku khutbah. Saya nggak mau ngaji model saya ceramah, model materinya dari buku kultum. Saya nggak mau saya ceramah modelnya hanya dari internet. Kalau ngajinya cuma model internet, apa besok di akhirat Google mau tanggung jawab? Nah, ini dia titipan amanah dari panitia. Iya ngajinya sampai jam 5 sore kan? Nah kontok nyong. Ya ada titipan amanah dari panitia, sebab amanah wajib saya sampaikan. Begini amanahnya. Mumpuni UED kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh Jamaiyah As-Sa'idiyah, Jamaiyah Jabal Rahmah, keluarga besar Gus Durian Majenang, dan seluruh muslimin muslimat di desa Cibuning. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa Belanda mana tuh? Merewangi. Ini bahasa Cibuning campur royak, jadi ayah merewangi. Dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan Jamaiyah As-Sa'idiyah keluarga besar Cibenying, maka duit sodakoh infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu, cuma kebablasan model aja. Bisa ibu baca sadayana rambut di majelis no pertama kami hiji nyaeta silaturahim. Kalau silaturahmi kita cuma ketemu sama kumpul-kumpul doang, tapi kalau silaturahim habis kumpul-kumpul ada sangu mau dibawa. Apa betul mah? Betul pula maknya eta ilmu manfaat. Allahumma. Yang kedua, ia dalam rangka naos no kaping telu panjenengan sadayana mau dimintai sodako jariah. Kira-kira kalau
kotak infaknya sambil keliling. Saya sampaikan, ini kotak infak bukan untuk nambahin amplop mumpuni, tapi mutlak untuk kemaslahatan jamiah as-sa'adiyah. Gitu ge? Gitu ge? Maka kotak infak persiapan muter, ibu silakan merokok sak dompet, Ustaz Tina subhanallah. Dompetnya di mana? Tidak ada. Ya Allah. Bapak-bapak silakan merokok sak kantong. Bapak ini sarungan berarti orang kantongan. Gak apa-apa lah sarung-rokok nama enggak. Kotak infaknya muter si Nabi baca sholawat. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, salam alaika. Kotak infaknya tetap keliling, sorbannya tetap lanjutnya ngaji supaya efisien waktu. Sorbannya keliling, ngajinya dilanjut. Nanti ibu, maka kotak infaknya muter. Saya mewakili segenap keluarga besar Jamiah as-Sa'adiyah mengucapkan masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabillah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wong senang sodako ibarat nanam biji-biji tumbuhnya 7. Halo. Halo. Assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian senek ente kebagian mulane mangkate tugas sih tetap ente kebagian. Moga-moga tetap rezekinya mubarokah. Sebelah kiri sana. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masih napas? Maaf ya rada kasar Pak, tapi dibalik kata napas ini betul-betul satu teguran. Kenapa ia ngajinya di outdoor, di ruangan luar? Soalnya napas kita ia terdiri dari oksigen dan nitrogen. Oksigen dalam sehari kita kudu nyedot 2.880 liter oksigen dan harus nyedot sekitar 11.000 liter nitrogen. Padahal di rumah sakit informasi terbaru 1 liter oksigen harganya Rp25.000 guys. Nitrogen 1 liter Pak di rumah sakit harganya 10.000. Ayo hitung bareng-bareng Bu. Susah? Mumet? Oke gak apa-apa, saya yang hitungin buat sampean. 2.880 liter oksigen dikali harga Rp25.000 maka sama dengan 72 juta rupiah. Ditambah nitrogen 11.000 liter nitrogen dikali harga 10.000 maka sama dengan 110 juta rupiah sehari. Maka 111 juta rupiah ditambah oksigen harga 72.000 rupiah sehari sama dengan 185 juta rupiah sadina buat ambekane tok. Tok apa mungkul? Mungkul apa tok? Tapi mantep tok terulang. 185 juta per hari buat ambekane tok. 185 juta ping 30 dina sebulan maka sama dengan 5,5 miliar per bulan go ambekane tok. Jangan gugupan tekan ngisor tekan hadap durung tak tok 5,5 miliar per bulan go ambekana wungkul. Ternyata Gusti Allah ngasih nagra gratis untuk bayar. Iya sifatna Gusti Allah. Qul huwallahu Allahu as-samad. Artinya Gusti Allah gak usah diminta. Gusti Allah udah ngasihan. Ngasihin apa ngasihan? Masihan. As-samad. Gusti Allah gak
Apa kita minta ya alis jumlahnya 2? Ente Gusti Allah masih ya alis jumlahnya 2, bentuknya tidur. Coba kalau alis jumlahnya hiji ngadep nantung beglegecet nang tengah batu kayak makhluk alien bu. Ibu ya Allah peninggalan indah, ayo hidungnya ayo bodas. Coba kalau bodas kabeh bari sholat isya mendelik nang pekarangan bubar kabeh baturna. Bisa iman ninggal keyup-keyup dewek ente majek pajekan bayar ente nyaklek saklaya ente lunyu pisan teraya olina bisa keyup-keyup. Isona paningal aya hidung pangambungna panjenengan aya nu mancung aya nu entah mancung tak pesek emang minta amal Gusti Allah itu dikasih golongan 2. Coba kalau pangambung ieu golongan cuma hiji sekali pilek mampet cepet mati. Gak minta sama Gusti Allah ieu pangambung madepnya ke handap. Coba kalau madepnya ke atas bu musim hujan banjir pangambungna. Ya Allah, jenengan senyum ketawa nih kelihatan indah, kelihatan cantik bisa bu. Kenapa ini jenengan senyum ketinggal cantik? Soalnya bibir atas sama bibir handap bentuknya turun tidur. Coba kalau bibir kok bentuknya nangtung kayak pintu bu. Ya Allah, jaga kejabang bayi naudzubillah min dzalik. Lagi jari bu, gak minta 5 dikasih 5. Namanya beda-beda, fungsinya beda-beda. Jempol buat nunjukin barang mau saya, jadi telunjuk buat nunjuk barang mau bagus. Jari tengah saking tingginya buat jadi pemimpin, jari kanan kirinya. Jari manis saking manisnya dipakai cincin. Nih kelingking nih, kecil sorangan gede banget manfaatnya nih. Apaan? Sampai titik keempat bilang apa tadi? Kayaknya buat mobil. Ada nu gede manfaatna. Ayamna sampean bu kalau mau bertelur yang suruh nengokin ini nih. Nggak pernah protes ini. Ini baru cerita 0,02% dari badan kita. Belum cerita kerangka otak, belum cerita sel darah, belum cerita jeroana, belum cerita alam semesta, belum lagi nih cerita kembang bu. Namanya sehari kok bisa tumbuh kembang sebegini banyak ini. Belum lagi cerita hewan, ada hewan namanya temu. Ibu tahu temu tak? Temu eta sedulure kami tetep adine gemerki ponakan merutu. Temu dikeroyok ayah temu, didele di Cibun. Cibun ning ayah temu berarti kan temuna seueur. Kalau temuna seueur berarti ayah temu anak. Nek temune manak ku manak punya anak berarti kan temune meteng. Nek temune meteng berarti kan ayah temu lanang, ayah temu wadon. Nek ayah temu lanang, ayah temu wadon, mungkin ayah temu gelem selingkuh. Ya kan bisa jadi kita nggak tahu dunia pertemuan bu. Iya ayat namanya at-tafakkaru sa'atan khairun min alfi rakaatin. Orang mau mumet mikir sesaat lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Sama halnya seorang istri suami ternyata di rumah mau geguyonan. Tahu geguyonan gak bu? Ngobrol-ngobrol nyambung silaturahimnya yang betul-betul rekat antara suami istri, nyambung sakinah mawaddah warahmah. Suami istri mau ngobrol lucu sama istrinya, maka 1 jam aja ngobrol lucu sama istrinya, pahalanya bagaikan lebih tinggi ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Lah bu, saya ulang. Suami mau ngobrol sama istrinya, ngobrol lucu 1 jam aja, itu ganjarannya lebih besar ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Tuh yang pada punya suami
nikah biasanya lulus dari pesantren, nikahnya ya sama alumni pondok pesantren situ-situ aja. Tapi kalau santri yang belum payu lagi, bukannya nggak laku ya soelo. Tapi santri yang belum payu lagi, nurutnya ngelebihin yang nurut. Karena Pak Kiai ngetika santri sebelum usia 27 tahun adalah masa emas untuk ngabdi di masyarakat. Makanya setelah ngaji santri gak ada namanya ngaji parantos kuisan beraya, namanya ngaji kudu konsisten. Makanya ayat fatayat ayat muslimat iya muslimat subhanallah. Kalau fatayat itu perempuan usia 25 sampai 45 tahun itu namanya fatayat. Tapi kalau muslimat itu antara 46 sampai usia lansia. Jadi kalau cibumi ayah ibu-ibu umur 49 tahun kok masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Fatayat expired. Maka
masakan Cina. Kalau sudah masuk ke hotel bintang 5 ataupun restoran VIP, di sana satu porsi burung iler walet, ya Allah, harganya sampai 4,9 juta. Ya Allah, 4,9 juta iler. Bisa punya iler nasampean. Orang saya sama iler seorangnya aja gagu. Di sana rata-rata pengusaha bos iler walet, yang kedua rata-rata pengusaha kelapa sawit. Jadi di sana 60 juta itu rata-rata mahar paling murah, 60 juta. Dan ternyata Pak Lurah Cibenying tadi menyampaikan mahar di desa Cibenying rata-rata sekemampuan pengantin kakung. Ini buat gambaran Pak Lurah. Umpama nih di Cibenying mahar itu rata-rata 5 juta. Berarti ini mahrul mislinya udah disesuaikan karena rata-rata 5 juta. Calon pengantin kakung kudu ngerti di Cibenying rata-rata 5 juta. Maka ngasihnya mahar jangan terlalu mahal atau terlalu murah dari 5 juta. Kalau terlalu mahal atau terlalu murah dari 5 juta, nanti jatuhnya hukum kepada makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Nyata makruh yang mendekati ke haram. Kalau terlalu mahal, contoh orang di sini rata-rata mahar 5 juta, cuma anaknya ayu, semok, denok, montok, ini pakai kolak ubero. Saking cantiknya gede dulu lancir kuning, irungnya bangir, tapi belalak kulitnya putih, irungnya mintis, lambenya tipis. Akhirnya persis kayak mumpuni. Ya ampun, ibunya ketawanya kayak kelas banget ya. Saking cantiknya anak perempuannya, bapaknya bilang lah, kalau maharnya gak 100 juta gak saya lepas. Akhirnya standarnya terlalu tinggi dan terjadilah di Cibenying banyak perawan tua. Makruh tanzih nih, rata-rata 5 juta mintanya 100. Ini namanya makruh tanzih, makruh yang mendekati ke haram. Yang kedua, terlalu murah dari standar 5 juta. Contoh nih kemarin di Jawa Timur, mahar pengantin perempuan hanya sebuah linggis. Nikah itu walaupun mahar cincin terbuat dari besi, sah nikahnya, tapi kurang syarat maharnya. Kalau hanya cuma sebuah linggis, ini kejadian betul di Jawa Timur kemarin rame, cuma sebuah linggis, akhirnya mama jatuh hukumnya makruh tanzih. Mesti tetangga pada ngegosip, ih berarti besok bakal pertama ya di linggis ya. Kalau kutunya tebel, imannya kandel mah mangga-mangga wae sok tenanaon. Tapi kalau makruh tanzih terlalu murah sampai hanya sebuah linggis, nanti khawatirnya ketika berumah tangga terbentur masalah, si istri wani ngodek-odek, ngudal-udal, apalagi ibu-ibu kalau marah pasti mungkin si wadon jengkel murca pat di bojone aku rasaka kean pola kelingan bapaknya nggone bojo karo aku kan modal kolor-kolor toh. Suaminya nggak jawab, ye modal kolor-kolor wungkul tapi kan ayah linggis. Nah
Sulam Taufik yang bilang, lembut tapi keras, keras sekalian, tandes sekalian. Karena zaman sekarang ini anak-anak cuma ngerti wong tua mati ya warisannya dibagi. Ada di sini orang begitu? Ada mau kayak gue? Sampai sama saudara kandung gara-gara warisan kepapasan nang dalan ora takun-takunan. Anak angkat boleh. Ini maksud saya Pak, ahli waris kudu waras. Saya ulang, ahli waris kudu waras. Mana ahli waris waras? Oke. Boro-boro utangi wong tua gelem ngarutangin, padahal di Sarah Sulam Taufik dijelasin. Iki sampai jangan gumun nama wong sugih dadakan. Halo? Wong sugih dadakan tanggung jawab gede. Pernah sugih, contoh dari pos jamu. Barang sugih tiba-tiba omsetnya tertarik sama polisi, bangkrut seketika kena stroke mati. Pernah sugih kok belum ngaji, maka anaknya sebagai ahli waris kudu musyawarah sebelum warisannya dibagi, maka harus diambilkan dari duit warisan untuk membatalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, baru warisannya bisa dibagi. Tuh, sebegitu detailnya di Sarah Sulam Taufik dijelaskan. Maka menurut kitab namanya Qurtul Ghais, Qurtul artinya tetes-tetes, Ghais artinya pitulungan. Jadi Qurtul Ghais adalah kitab tetes yang pitulungan. Dijelaskan ciri-ciri waris yang waras. Ini benar sih. Ciri-ciri waris yang waras. Pertama, mau melanjutin silaturahimnya orang tua. Yang kedua, mau melunasin utang-utangnya wong tua. Dan yang ketiga, mau melanjutkan amal solehnya orang tua. Mulanya ini cibungin campur proyek jadi ada mulanya. Mulane kenapa kita Nahdlatul Ulama nek ono wong sedok meninggal dunia ana selamatan nitung dina, betul? Matang puluh dina, betul? Nyatus nyewu khol, betul? Ini dalam rangka ngumpulin sohib-sohibnya almarhumah. Bok lagi pas acara nyewu mamane bilang sama anak mantu tuh sohibnya almarhum, Mas apurane namanya biar almarhum bapak sampean iku pernah diutang karo aku, tapi utangnya dudu utang duit, utangnya janji jare panarep aweh kelambi norong. Oh, bisa kayak apa Pak? Begitu tanya jawabnya si anak mantu. Saya mah gak minta baju yang bagus, saya juga beli baju yang lebih bagus ketimbang bapak jenengan sanggup pula. Tapi pula dalam rangka netepi janji nih bapak ibu nih sampean, ben orang jadi bertanggung jawaban nang akhirat. Klambi sing kaya ngapa baik boleh, sing penting baju nih almarhum, tolong diwek aku salah si jine baik, betul apa-apa. Sampai sedetail itu. Memang kita mati gak bawa harta. Wong I'anatul Talibin kitabnya mengingatkan kepada kita, mori kain kafan buat buntel mayit dianjurkan mori yang paling murah sing cepat remuke. Tapi masih diingatkan di I'anatul Talibin, kalau sepeser pun harta tidak boleh kebawa ke liang lahat. Maka maaf nih, kalau ada mayit udah sampai liang lahat, udah diiringkan kulon, mustaka sirahnya udah di utara, maka sebelum dikuburkan ditutup papan atau bambu ya. Betul Pak Lurah? Cara sini nampung ya Bapak? Kedebut pakai olah kubro, kedebut. Soalnya beda daerah beda bahasa.
Orang saya Cilacap dengan Cilacap ternyata bahasanya beda. Di tempat saya Gertasari, papan atau bambu yang menutup mayit ketika sebelum dikubur namanya dangka. Saya ulang, dangka. Subang, Jawa Barat, perbatasan Indramayu, di sana nyebutnya tataban. Ih, hampir sama sama ketemu. Jadi emang sini orang Sunda, orang Kulon memang Bu. Udah dekat ke Kulon, jadi di sana tataban, di sini ketemu. Cara orang Kulon Progo disebut dandanaring. Orang Magelang Jawa Tengah nyebutnya gladang. Gladang. Cara Cilacap tempat saya Roya nyebutnya dangka. Cara orang Cibunyi nyebutnya ketebe. Ketika si mayit udah dilelah, udah dirikan ke barat tuh, kepalanya udah di utara. Sebelum dikubur, diisi pakai lemah, pakai tanah, kan ditutupin bambu atau papan disebut ketep. Biasanya terkadang keluarga udah nyiapin ketepnya nih. Pamannya nih, rata-rata mayit ditutup ketep 12 papan udah cukup. Ternyata satu ketika ayam mayit nu pendek punten, jadi kuburannya juga pendek. Disiapin ketep 12 papan, ternyata ditutup 11 ketep udah ketutup semua. Maka ketep yang ke-12-nya ia harus diangkat dari luar liang lahat. Biasanya terjadi di masyarakat, ketep yang lebihnya atau ketep yang ke-12-nya disembehin tuh sama ketep yang lain udah ditata. Padahal menurut I'anatul Thalibin, satu peser pun harta gak boleh kebawa ke alam kubur. Makanya walaupun cuma satu ketep ternilai ada harganya. Disunahkan untuk dibawa dari liang lahat. Khawatirnya I'anatul Thalibin itu ketep satu malah jadi pertanggung jawabannya si mayit. Bayangkan Bu ya Allah, sampai sedetail itu loh, ketep aja ke bawah nggak boleh karena ada nilai harganya. Apalagi ninggal janji, ninggal utang. Dan zaman sekarang ahli waris terkadang cuma ngertinya ya wong tua mati warisannya di. Padahal orang tua punya tanggungan macam-macam. Maaf ya. Berarti ya anak tolak wong tua keberada salah, bukan salah. Cuman artinya wong tua terkadang Bu buat nutup kebutuhan keluarga punya utang segede apapun gak cerita sama anak. Betul. Terkadang wong tua khawatir anak wis rumah tangganan duwe bocah cilik-cilik. Wong tua duwe butuh gede, akhirnya ceritanya malah sama teman karibnya, sama saudaranya, sehingga terkadang naudzubillah min dzalik udah meninggal dunia, itu utang belum terlunaskan. Maka saya maksudkan anak kita semua ngaji, orang tua gak ada ruginya. Kalau anak yang ngaji, dia paham apa yang harus dilakukan ketika orang tua yang telah meninggal dunia. Maka ada disebut Gus Durian nih, yang eta satu organisasi yang mengingatkan bahwa sampai orangnya sudah gak ada, tapi kemanfaatannya masih dirasakan sampai sekarang. Ada pengajian rutin, termasuk hall. Setiap orang tua yang meninggal dunia boleh kok di acara hall. Yang terpenting jangan menghilangkan esensinya. Selama ini yang kita tahu hall itu ya hajatan, pengajian gede-gedean, yang boleh kambing, yang boleh sapi, acaranya pengajian undang kiai kondang, acaranya hall. Padahal hall esensinya cukup undang tetangga. Orang kita narawung 20, 40, bawa buku Al-Quran, baca surat Yasin. Surat apa? Ya itu acara kumpul-kumpul baca surat Yasin, ngasih tawasul sama ahli kubur. Kenapa kok kita mendoakan ahli kubur? Sebentar, ini ngajinya baca 5 sore kan? Saya cuma ngegesin aja Bu, biar jenengan mantap. Soalnya ini ngaji
tapi dijelasin bahwa orang sudah meninggal dunia malah ruhnya cerdas. Halo, halo, orang kalau udah mati ruhnya itu cerdas. Sampai-sampai ada di dalam kitab Azkarun Nawawi, kitab sampai Riyadhus Shalihin, bahkan di Tanwirul Qulub, kalau ada mayit lagi disolatin, maka imam sholat jenazah dianjurkan dalam keadaan sir. Goneng imami suaranya jelas, boten diatikan, tapi pakai sir. Walaupun sir jelas disuarakan, tapi suaranya nggak boleh terlalu keras. Kenapa? Karena ternyata ruh si mayit masih di sekitaran mayit itu. Jadi nggak boleh keras-keras atau Allahu Akbar. Ruh bisa mayit kaget nyongkrungu. Sampai-sampai ya Pak, ruh kalau udah pisah sama jasad, ruh itu pintar, lembut, cerdas, dan tahu satu-satunya orang yang masuk tujuan dia nyolati si mayit. Mayit ini ngerti, tapi yang ngerti ruhnya. Walaupun yang disolati mayitnya, yang tahu ruhnya. Dia tahu satu-satunya satu-satunya orang pikiran hatinya bisa kebaca. Contoh nih, Romo Kiai Haji, Romo Kiai lah gak enak kalau Kiai. Pak Lurah nih, Pak Lurah nyolatin jenazah. Imami suaranya water nemen. Ruh yang disolatin, mayitnya itu ruhnya tahu. Wah, di Lurah emang lagi golek biting. Biar besok nyalon dadi maning. Amin, Pak Lurah minta diaminin. Amin. Wah, ini mas sekalian kampanye ya. Satu-satunya orang si ruh ini tahu maksud tujuannya. Maka kenapa ada satu riwayat bahwa di Tanwirul Qulub ada mayitnya ini fasik. Sebentar, saya nengok jam dulu. Lanjut. Kalau saya kira sebelah situ udah pada pulang Bu. Belum. Bu pada duduk nang kono. Ini. Aduh naon pegel ya Bu ya. Sampai aja yang duduk aja pegel. Saya ngomong nih ini yang pegel Bu. Punya ngajak kan mumpuni bayaran. Ya Allah. Emang sampai urunan? Urunan? Ya Allah, tadi aku judulnya Kiai Urunan. Saya namanya moga-moga sih berkahi. Amin Allahumma. Di dalam kitab Tanwirul Qulub itu ada satu riwayat, ada mayit meninggal dunia dalam keadaan fasik. Apa itu fasik? Sholatnya dilakukan tapi maksiatnya jalan. Contoh ya, Pak Basar lah. Sholatnya aktif tapi weruh bokong yang esi melek meripate. Ini berbokong. Makanya nih, ada Basar meninggal dunia. Kemudian ada tuh banyak para kiai juga rawuh ikut nyolatin. Dan ternyata ganteng-ganteng kabeh model Romo Kiai Haji Abdus Salim. Dan ternyata kiai-kiai juga datang nyolatin. Datanglah ada salah satu orang maaf nih, rada pekrak-pekrok, bajunya lusuh, sarungnya melinting kayak sok beker motor, sampai peci kopiahnya nieng, tahu ente karangan berjalan nieng, dipandang sebelah mata. Akhirnya pas lagi jamaah nyolatin jenazah, orang yang pekrak-pekrok ini sholatnya di paling sok belakang pojok kon masjid. Dan ternyata setelah dimakamkan di kubur, malam harinya ada komandan Banser diimpeni sama Banser yang meninggal dunia tadi pagi. Komandan Bansernya bermimpi didatengin sama Banser yang meninggal dunia dalam keadaan fasik, yaitu sholatnya jalan tapi maksiatnya juga oke. Ternyata di sana
Tapi tadi pagi ada orang yang nyolatin saya dengan ikhlas. Subhanallah, siapa yang nyolatin kamu ikhlas? Kiai Haji Abu Salim. Kiai Haji Abu Salim nyolatin saya malah ngarep-ngarep amplop. Siapa sih nyolatin ikhlas? Pak Lurah Cibuning. Pak Lurah malah ngincer danenya. Kan setiap orang tahu, Bu, sabar-sabar. Orang yang nyolatin, komandan bensinnya bingung, kita polisi siji-siji damsel gak ada. Siapa sih nyolatin gue ganti ikhlas? Aku gak kenal, tapi ciri-cirinya gue pekrok-pekrok, sarungnya ngelinting, bajunya lusuh, kupluknya miring, sholatnya pojok paling belakang tuh. Namanya siapa? Baru mau ditanya namanya siapa, ternyata komandan Basar Wistani. Digawe turunan yang tetap orang intimanin, Bu. Keesokan paginya saking gemesnya, kebingung ngerti siapa kok sih bisa dadek namain Basar iku mau uripe kepenan alam kubur. Akhirnya dicarilah, bareng ketemu betulan tuh ada seorang manusia yang ternyata wongnya pekrok-pekrok, kelihatannya maaf kurang alim karena dari segi berpakaian yang biasa-biasa saja. Setelah ditanya apa amal soleh jenengan kok bisa menjadikan mayitnya di alam kubur ahli ibadah pas-pasan tapi kok bisa urip kepenan, ternyata wong sing pekrok-pekrok jawab, saya gak punya amalan apa-apa, wong saya nyolati jenazah kemarin cuma ngikut kiai. Saking ada asal yang cuma jawabannya ngikut kiai. Ikut kiai ucapnya, tapi dia paling ikhlas ngone sholat. Gak ada pamrih sama sekali ngone nyolati jenazah, maka menjadikan sang jenazah kuburnya dijadikan sorga. Mahua ikhlas ya Rasulullah. Apa sih ikhlas itu? Kanjeng Nabi ditanya ikhlas, belum. Sampai Kanjeng Nabi bingung, ikhlas itu apa ya? Kanjeng Nabi bingung, Bu. Sekelas Kanjeng Nabi ditanya ikhlas, bingung Kanjeng Nabi. Akhirnya Gusti Allah mutus malaikat Jibril supaya turun ke bumi membantu Kanjeng Nabi menjawab pertanyaan ikhlas. Ketika malaikat Jibril turun atas ridhonya Gusti Allah, ternyata Kanjeng Nabi langsung dikrisikin sama malaikat Jibril. Kanjeng Nabi menjawab, ikhlas adalah fahuwal amal yuqbalullah. Saya ulang. Fahuwal amal yuqbalullah. Setiap amal pegawaian yang diterima oleh Gusti Allah itu namanya ikhlas. Berarti ikhlas itu pekerjaannya hati. Bu, ikhlas itu pegawaiannya hati. Boten gak kelihatan. Tapi walaupun ikhlas gak kelihatan, maupun dan ia ada gambaran agak kotor, maaf ya, gambarannya agak kotor. Tadi malam ibu habis makan satenya aja sate kambing, gulenya gulai kambing, sopnya sop buntut, cuci mulutnya anggur, apel sama pir. Nikmat apa nikmat? Enak apa enak? Enak, nikmat, binti nyelekamin. Saking nikmatnya sampai tidur pulas banget. Wayah isuk mamak nih, ibu ke kamar mandi sambil ngeden, Bu. Habis ngeden apa sambil diliatin? Jangan-jangan gue satenya apa ya? Enggak kan? Saking ikhlasnya jenengan ngeden sudah digontor, ya udah diikhlasin begitu saja. Itulah ikhlas modelnya begitu. Gak mungkin ikhlas itu sambil tidak waduh jangan-jangan campur gula nih. Jangan-jangan kita becek gitu. Kalau udah dimedenin, ya udah dibiarkan pergi begitu saja. Ternyata ikhlas selega itu, Bu. Cuma memang masalah ikhlas gak bisa diucap lewat lisan, tapi tetap ngamalnya harus sesuai dengan rukun dan syaratnya natepi amal. Maka hari ini saya harap panjenengan datang di sini tidak hanya sekedar kepingin lihat promosnya mumpuni,
tapi ikhlas walaupun gak kelihatan. Mudah-mudahan silaturahim yang membawa berkah samu, ganjaran pahala ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Jangan kurang seberapa. Tadi saya naik jam 2 lebih seperempat, Bu. Ini udah jam 4 kurang seperempat. Berarti ini sekarang tengah jam, Bu. Insyaallah terus cukupnya. Terus cukup mohon. Belum cukup. Pacar belum salah cukup. Punten tadi pagi saya pengajian di Cipari. Dari Cipari saya pindah ke sini. Dari sini masih ke Batu Raden. Batu Raden Banyumas. Alhamdulillah aku beginilah resikonya dari wong ayu. Anak wong ayu ngaku ayu berarti tandanya malah rayu. Nama Bu, tadi saya bilang sama panitia kalau saya naiknya lebih awal. Kemarin ibu saya baru masuk rumah sakit lagi. Udah 3 kali nih bolak-balik ke rumah sakit. Dan penyakitnya penyakit akut, Bu. Penyakitnya komplikasi. Kemarin saya berangkat ngaji ke Pekalongan. Saya berangkat, ibu saya kejang-kejang. Ternyata stroke, ada sumbatan darah di otak. Akhirnya saya bilang, Ma, cepat sembuh. Katanya mau berangkat kaji bareng. Saya bilang gitu. Karena cita-citanya berangkat haji insya Allah ini besok tahun 2025. Betul, memang udah jatah, tapi memang saya hadiahkan buat bapak dan ibu saya biar berangkat haji bareng. Bapak saya kemarin di rumah sakit 5 hari, ibu saya udah gak sembuh. Bapak saya ke rumah sakit ikut mikir, akhirnya ibu saya ngedrop, bareng-barengan dua-duanya di rumah sakit kafe, Pak. Rasanya kelimpungan banget dua-duanya orang tua ke rumah sakit. Akhirnya barang udah sembuh, bapak saya ngomong, mumpuni yang besok berangkat haji, mama ke karo kue ya. Loh, bapak ke berangkat haji, tenang. Ibu mesti makan, pulangnya jadi haji. Aku statusnya numpang haji. Numpang ke haji. Saya bingung tuh. Saya jawab, numpang haji gimana maksudnya, Pak? Alam kue turun kayu rapi masa ngerti. Akhirnya saya ngobatin, waduh, jangan-jangan saya sedikit agak lucu dan ngurungin bapaknya aku. Pikirnya aku begitu, Bu. Ternyata bapak saya memasrahkan supaya saya yang berangkat supaya bisa menjaga ibu saya. Sebenarnya ibu saya masih muda, umurnya berapa ya? 52 tahun. Oke sih, mau seumurannya sampai ini Sabina. 55 jenengan, alhamdulillah. 65 gimana sangat. Orang itu masing-masing tanggung jawab, Bu. Ibu saya itu setelah nikah sama bapak saya ikut jadi pengembala kambing plus sapi. Bone sapi, 2 sapi ngarit singgang, tahu singgang tuh? Singgangnya potnya luar biasa. 6 kandi beras itu kita jahit supaya jadi 1 kambing. Nanti ibu saya ikut ngarit tuh dari zaman saya kecil sampai kemarin 2014. Alhamdulillah barang Isma dan Makmur kali bisa mangan pete, bisa mangan pete, bisa mangan bisa tuku kulit, bisa mangan kulit. Jadi nikmat, maka nikmat dari bangunun ala kathiri minan nas as-sihatu al-faruhu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia, yaitu nikmat sehat sama nikmat sehat. Mulai dengan sing pada sehat, ingin berangkat haji tuh, ingin berangkat haji tuh, pos daftar belum? Ya Allah, ingin rumah haji tapi turun daftar. Berarti cuma kepingin wukul. Daftar sekarang berangkatnya 11 tahun kemudian, atau bisa 42 tahun nunggunya. Iya betulan saya ngomong. Maka tadi di awal kan saya bilang bahwa
Cibuning menjadikan berkah masyarakat